Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Oke, kita akan lanjut ke bab 12 ya. Nah, bab 12 di sini mengenai penerapan pola lantai tarik kreasi sesuai iringan. Jadi kita akan terfokus kepada penerapannya, bagaimana cara kita menerapkan pola lantai namun sesuai dengan iringan atau lagu dari tariannya. Nah, untuk memeragakan gerak tari ini memang akan lebih jelas juga pola lantainya jika disajikannya atau jika tariannya memang berpasangan atau berkelompok. Nah, pola lantai ini akan terlihat sangat jelas. Nah, oke, kita lanjut ke poin A. Nih, di sini ada memeragakan tadi ya. Nah, jadi harus akan lebih jelas, tepatnya akan lebih jelas jika kita menari secara berpasang-pasangan atau berkelompok. Nah, jadi untuk pola lantainya akan lebih terlihat jelas gitu ya. Dari perpindahan ke kiri dan ke kanan, dari perpindahan posisi dari belakang ke depan, atau perpindahan antara levelnya dan sebagainya, itu akan terlihat jelas jika dilakukannya secara berkelompok atau berpasangan. Ini untuk poin A. Oke, kita lanjut ke poin B ya. Poin B ini pola lantai yang akan kita bahas. Nanti ada beberapa pola lantai juga. Nah, pola lantai di sini, pola lantai tarik kreasi sekarang tidak hanya melakukan perpindahan rangkaian gerak dengan cara berjalan, berlari, dengan garis lurus dan garis lengkung saja. Jadi kan biasanya kita terpaku kepada perpindahan antara posisi penari di belakang itu pindah ke depan, dan yang di depan misalkan pindah ke samping, yang ke samping pindah ke belakang, dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk sekarang pola lantai ini juga memang berlaku dengan beberapa gerakan seperti dengan cara bergelantungan, dengan cara ditarik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, ditarik dari bawah ke atas, bergelantungan dari atas turun ke bawah. Nah, menggunakan alat-alat modern gitu ya. Nah, seperti tarian-tarian yang ada di kabaret-kabaret atau tarian yang ada di pertunjukan itu memang termasuk juga ke dalam ada levelnya masing-masing gitu ya. Nah, itu untuk pola lantai. Ini pola lantai yang pertama, pola lantai garis lurus. Oke, pola lantai garis lurus ini memiliki kesan lebih kuat dibandingkan dengan pola lantai garis lengkung. Seperti garis diagonal, vertikal, dan horizontal yang dapat divariasi seperti membuat huruf V, huruf T, dan seterusnya. Nah, jadi untuk pola lantai garis lurus ini, kalian bisa lihat nih di bawah ya, ada dua gambar contoh untuk yang garis lurus dan garis formasi ya, formasi huruf T, V, L gitu. Nah, kemudian yang B nih, pola lantai garis lengkung. Nah, kalau yang tadi pola lantai garis lurus itu lebih memperkuat ya. Jadi kesan untuk tariannya itu lebih terlihat dan lebih tegas gitu. Nah, kalau untuk pola lantai garis lengkung di sini ada 3 juga ya, ada 3 formasi garis lengkung. Nah, pola lantai garis lengkung ini memiliki kesan lembut atau halus. Nah, garis lengkung ini banyak dipergunakan ketika terjadi perpindahan atau transisi dari tarian pertama ke tarian kedua dan sebagainya dan seterusnya. Jadi untuk pola lantai garis lengkung ini ada garis lengkung
lingkaran, ada garis lengkung setengah lingkaran atau spiral juga ada ya. Nah, ini juga untuk pola lantai garis ini juga untuk menutupi atau kalau dalam bernyanyi itu improvisasinya. Nah, menutupi semisal kita lupa gerakan. Nah, pasti melakukan pola lantai garis lengkung gitu. Jadi agar tidak terlihat bahwa kita lupa atau ada kesalahan itu menggunakan garis lengkung. Oke, untuk poin C-nya, nah unsur pendukung pasti di mana-mana memang pembahasan 3 bab ke belakang juga kita bahas mengenai unsur pendukung ya. Nah, di sini ada gerak nih, gerak yang dibutuhkan untuk menyusun tari kreasi dapat diambil sebagai sebagian dari ragam gerak klasik, nah atau kerakyatan untuk dikembangkan dan disusun kembali menjadi tarian baru yang diberi nama tari kreasi. Karakter gerakannya bisa berkarakter feminim atau maskulin. Nah, bentuk penyajiannya tari kreasi ini dapat ditarikan secara individu, berpasangan, kelompok, penarinya bisa oleh anak laki-laki, anak perempuan atau campuran laki-laki dan perempuan. Jadi memang dari gerak ini itu mengadopsi dari tarian atau gerak klasik dan kerakyatan. Nah, muncullah inovasi-inovasi gerakan baru karena memang penari-penari sekarang lebih kreatif ya. Nah, jadi memunculkan karakter-karakter si penarinya dan menjadi inovasi baru dalam gerakan tarinya juga. Yang kedua ada tema. Nah, di sini tema atau pikiran atau ide juga merupakan gagasan utama. Nah, intinya untuk menentukan tindakan mencari tema yang menjadi landasan menyusun ragam gerak tari kreasi. Rencana selanjutnya adalah mencari gerakan dengan cara bereksplorasi dari tarian yang sudah ada, baik klasik maupun kerakyatan. Nah, buah dari gagasan tema yang direncanakan sehingga dapat menceritakan isi di dalamnya disebut judul. Penentuan judul tari dapat diambil dari tema yang telah dibuat atau nama tari kreasi yang disusun. Oke, untuk tema di sini memang tidak ada tarian yang tanpa tema ya. Jadi pasti setiap tarian itu memiliki tema atau ide gagasan. Contohnya seperti tari topeng. Nah, ada tari topeng kreasi nih. Nah, untuk kerakyatan atau untuk klasik, tari topeng kan termasuk ke dalam tarian klasik ya, tarian kerakyatan. Nah, tarian ini ada maknanya, ada ide atau pemikirannya. Nah, bagaimana sih kita caranya menyampaikan dan memberi pesan bahwa ini tuh mengenai cerita dari tari topeng ini sendiri gitu. Kemudian ada beberapa contoh lain juga tariannya seperti tari merak. Nah, tari merak ini tarian kreasi ya. Jadi tarian kerakyatan yang memang ada beberapa inovasi atau karakteristik atau kreativitas para penarinya yang memang menjadi tari kreasi yang menceritakan tentang sebuah hewan. Nah, hewan merak nih yang ingin memikat lawan jenisnya. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan pesan lewat tarian ini gitu. Itu memang pentingnya adanya tema. Kemudian ada iringan. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk menyandingkan atau menyambungkan atau pas antara pola lantai, antara pergerakan pola lantai dengan iringannya. Nah, musik pengiring juga ini serangkaian bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik. Ada 2 ya di sini untuk iringan, ada internal dan ada eksternal. Kalau internal itu musik dari dalam, seperti pada tarian kecak yang ada di Bali ya. Nah, tari kecak ini
tariannya memang menggunakan iringan musik internal, karena lagunya atau musiknya, pengiringnya itu memakai suara penari gitu, dari mulai suara suara mulut, terus suara tepuk tangan dan sebagainya. Kalau musik internal atau iringan eksternal, di sini iringan yang dari luar, yakni iringan dari dari alat musik, atau bisa juga dari di luar iringan internal. Oke. Nah, untuk keempat nih, rias busana dan properti. Ini juga sangat sangat penting ya, karena di sini tata rias juga menggambarkan atau mengekspresikan secara langsung bagaimana sih sosok dari penari topeng misalkan. Nah, ini kan harus disesuaikan ya dari tata rias dan busananya. Bagaimana kita bisa mengetahui tarian ini adalah tarian merak? Nah, pasti dari riasan busana dan propertinya. Begitu juga tarian-tarian yang lain ya. Nah, jadi di sini juga memang termasuk unsur yang tidak bisa dilepaskan gitu. Karena inilah yang memperjelas karakter si penarinya. Nah, di sini contoh praktek tari berdasarkan iringan. Ini ada beberapa gambar ya. Oke. Ini kalian bisa lihat ada tari kreasi gaya modern, ada tari kreasi tradisional klasik dan kerakyatan. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi mengenai seni tari ya. Khususnya kita sudah belajar 4 bab mengenai seni tari, dan mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kalian share ke teman-teman yang lain yang belum tahu, dan bisa kalian terapkan juga. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatannya, jaga pola makannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.